banyaknya para dokter perempuan, antum panjangkan sebelum tak marbutah menjadi tobi, banyak panjang. Tobi, nah tobi batun, tolibatun, tolibatun, tobi batun, tobi batun. Seorang dokter, para dokter. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kita masih di pelajaran yang ke-13, yaitu tentang isim isyarat haula'i, yang artinya adalah ini. Namun haula'i ini digunakan untuk jamak yang berakal, baik laki-laki maupun yang perempuan. Contoh, ini adalah para siswa, maka bukan menggunakan hadza, tetapi haula'i tullabun. Atau ini adalah para siswi, haula'i thalibatun. Nah, kemudian kita buka halaman 76, latihan ketiga. Ini perintahnya adalah memalingkan satu jumlah kepada jumlah yang berikut, yang mana dalam susunan bahasa Arab ya, ketika fi'il atau kata kerja setelahnya fa'il itu berbeda kalau seandainya pelakunya duluan kemudian baru kata kerjanya. Nah, jadi kita baca dulu. Iqra'il mithala summa hawwilil jumalal atiyata mislahu. Bacalah contoh, kemudian pindahlah jumlah-jumlah berikut sepertinya, seperti contoh. Contoh, Zainabu kharajat minal fasli. Nah, Zainab keluar dari kelas. Kemudian ditambah yang keluar banyak, bukan cuma Zainab. Maka Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Nah, Zainab dan Aminah dan Maryam mereka keluar dari kelas. Nah, jadi ketika seperti ini ya, perhatikan. Kalau kita balik ya, kata kerja dulu misalnya. Kharajat, telah keluar. Ini namanya fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan masa telah lalu. Makanya terjemahnya telah keluar atau sudah keluar. Nah, ketika pelakunya perempuan, maka wajib ditambah ta'nits sakinah, tak muannats yang sukun. Misal yang keluar adalah Fatimah. Karena dia pelaku, maka didomahkan. Kemudian yang keluar lagi selain Fatimah ada Maryam. Kemudian ada lagi Khadijah misalnya. Khadijah. Telah keluar Fatimah dan Maryam dan Khadijah. Ini susunannya adalah fi'il, kata kerja, kemudian baru fa'il, pelaku. Bagaimana kalau dibalik? Pelaku duluan, baru kata kerjanya. Nah, kalau di sini susunan kata ini, walaupun pelakunya banyak 3, tetap fi'ilnya kharajat. Tetap kata kerjanya kharajat. Mau 1, mau 2, mau 1000, tetap dia kharajat. Berbeda kalau kita balik, pelakunya duluan. Nah, Fatimatu wa Maryamu wa Khadijatu. Nah, Fatimah dan Maryam dan Khadijah mereka keluar. Bukan kharajat, tetapi kharajna. Nah, perhatikan beda nggak? Susunan katanya beda. Maknanya sama sebenarnya, bahwa Fatimah, Maryam, dan Khadijah telah keluar. Maknanya sama. Namun susunan katanya berbeda. Ini pelakunya duluan, kemudian baru kata kerjanya. Maka kata kerjanya dirubah. Harus dibanyakkan juga atau menunjukkan makna banyak. Nah, maka Fatimah dan Maryam dan Khadijah mereka keluar. Kalau di sini
telah keluar Fatimah dan Maryam dan Khadijah. Nah, kalau ini polanya, ini mubtada. Nah, kemudian ini namanya khobar mubtada. Fatimah dan teman-temannya keluar. Karena mubtadanya bentuknya banyak ya, ada Fatimah, ada Maryam, ada Khadijah, maka ini pun juga dibanyakkan. Dibanyakkan. Ketika mubtadanya jamak, maka khabarnya juga jamak. Mubtadanya mufrad, maka khabarnya juga mufrad dan seterusnya. Nah, ini dalam bahasa Arab seperti itu. Walaupun maknanya sama dua ini, namun kalau dibalik kata kerjanya kemudian pelaku, maka ini cukup tasrifan yang keempat, kharaja, kharaja, kharaju, kharajat. Telah keluar Fatimah dan Maryam dan Khadijah. Nah, ketika dibalik, maka ini juga harus dijamakkan. Ini jamak banyak, maka ini juga dijamakkan. Terjemahnya Fatimah dan Maryam dan Khadijah, mereka keluar. Kalau ini telah keluar Fatimah dan Maryam dan Khadijah. Nah, kemudian contohnya, nah, yang keluar cuma satu. Maka Zainabu kharajat minal fasli. Zainab telah keluar dia dari kelas. Namun ketika yang keluar banyak, Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Nah, terjemahnya gimana? Zainab dan Aminah dan Maryam, mereka telah keluar dari kelas. Salah kalau kharajat, salah karena pelaku yang keluar banyak. Nah, jadi ini polanya adalah mubtada dan khobar mubtada. Kalau fa'il, nah, fi'il fa'il, kalau seandainya pelakunya laki-laki, mau 1, mau 2, mau 1000, misal telah duduk, ya jalasa. Misal telah duduk Muhammad dan Zaid dan Ibrahim dan Sulaiman, tetap kalimatnya jalasa. Polanya fi'il dan fa'il. Kemudian ini yang mudzakkar laki-laki, Muhammad, Ibrahim dan seterusnya. Kemudian kalau yang duduknya perempuan, nah maka jalasat. Mau 1 Fatimah ditambah lagi Khadijah, Aisyah, maka tetap jalasat. Kalau dibalik baru beda lagi. Muhammad dan Zaid dan Ibrahim, mereka duduk, bukan jalasa, tetapi jalasu. Nah, jadi Muhammad dan Ibrahim dan Khadijah, mereka duduk, maka jalasu. Nah, kemudian dibalik lagi ini Fatimah dan Aisyah dan Khadijah, mereka duduk, maka jalasna. Jadi jalasu mereka duduk tapi laki-laki, kalau jalasna mereka duduk perempuan. Jadi dirubah bentuk domirnya. Nah, kemudian tadi contohnya 1 orang yang keluar, Zainab, dia keluar dari kelas. Kalau banyak, maka diganti kepada kharajna. Zainab dan Aminah dan Maryam, mereka telah keluar dari kelas. Nah, ini nomor 1. Jadi nomor 1 perhatikan, al-mudarrisatu dhahabat ilal fasli. Itu bukan dhahabata, salah. Al-mudarrisatu dhahabat ilal fasli. Guru perempuan itu telah keluar dari kelas. Nah, antum tambah saja siapa yang keluar selain guru perempuan, misalnya dokter, misalnya siapa lagi, perawat. Maka bagaimana? Al-mudarrisatu wat tabibatu. Nah, kemudian siapa lagi? Wal mumarridatu zahab. Nah, menjadi zahab. Nah, karena banyak ya. Jadi guru perempuan dan dokter dan perawat, mereka pergi ke kelas. Mereka pergi ke kelas malam misalnya. Al-mudarrisatu. Kemudian kita ganti nama saja, dan Maryam. Dan Fatimah. Guru itu dan Maryam dan Fatimah, mereka pergi ke kelas. Nah, bukan zahabat, tetapi menjadi zahab. Nah, mereka pergi ke kelas. Jadi zahabna maknanya apa?
mereka pergi namun untuk perempuan. Kalau mereka telah duduk tapi perempuan, jalasna. Akala makan, mereka perempuan telah makan, akalna. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, mereka telah makan, akalu. Nah, mereka telah pergi, zahabu. Nah, ini kalau laki-laki, mereka telah makan, akalu. Kemudian mereka telah duduk, tapi laki-laki, jalasu. Nah, mereka laki-laki telah telah mencuci, maka gosalu. Artinya mereka mencuci, mereka duduk, dan mereka makan. Namun untuk laki-laki. Kalau perempuan, mereka telah makan, tapi perempuan, akal. Nah, mereka perempuan telah duduk, jalasna, gosal, gasana. Nah, ini kalau jamak perempuan. Kenapa? Gosal itu mencuci atau mencuci dia. Kalau mandi itu igtasala mandi. Kalau gosala makanya di Al-Quran fagsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Dan masdarnya adalah goslan. Ada guslan, artinya mandi. Tapi itu namanya masdar, lupa namanya. Isim masdar dari kalimat igtasala. Nah, itu terlalu. Intinya mandi bahasa Arabnya igtasala. Makanya antum perhatikan di bab fikih, bab mandi misalnya, babul igtisal. Atau menggunakan isim masdar, babul gusli. Kalau ghuslun itu mencuci, tapi guslun mandi. Tapi intinya adalah mencuci ghasala. Kalau mandi igtasala. Kemudian yang kedua, at-thalibatul jadidatu jalasat fil fasli. Siswi yang baru itu dia telah duduk di kelas. Nah, bagaimana kalau para siswi yang baru itu, nah, mereka duduk di kelas, maka bahasa Arabnya apa? At-thalibatul, ayo, ya bisa. At-thalibatul jadidatu jalasna fil fasli. Nah, jadi at-thalibatul jadidatu jalasna fil fasli. Kemudian nomor 3, bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Anak perempuan Muhammad telah pergi ke sekolah. Maka bagaimana kalau kita jamakkan? Anak-anak perempuan Muhammad mereka telah pergi ke sekolah. Maka banatu Muhammadin. Nah, itu kan bintu Muhammadin kalau anaknya satu. Kalau banyak dijamakkan menjadi banat. Banatu Muhammadin zahabna ilal madrasati. Anak-anak perempuan Muhammad zahabna, ya, menjadi zahabna. Kenapa? Karena banyak perempuan, ya, banyak perempuan. Ya, banatunya mudhaf, Muhammadinnya mudhaf ilaihi. Makanya Muhammadin majrur. Banatunya tidak boleh ditanwinkan dan tidak boleh dialifkan. Jadi ciri mudhaf ilaihi, maka mudhaf itu tidak pakai tanwin dan tidak pakai alif lam. Secara asal dia pasti kalau kada pakai alif lam atau pakai tanwin. Ketika dia menjadi mudhaf, maka dia tidak pakai tanwin dan tidak pakai alif lam. Contoh banatu atau bintu. Nah, ini kan secara asal dia pakai tanwin atau pakai alif lam. Kemudian mudhaf ilaihnya, isim yang keduanya, maka majrur Muhammadin. Nah, harokatnya kasrah. Berarti polanya mudhaf dan mudhaf ilaihi. Kemudian latihan 4. Karena kita sudah belajar hadza dan hadhihi dan haula'i, nah maka dibikin latihan. Asyir ilal asma'it taliyati bismi isyaratin lil qaribi hadza hadhihi haula'i. Sebutkan isim isyarat. Kepada isim-isim berikut dengan isim isyarat untuk dekat, yaitu ini kan berarti dekat.
Nah, namun menggunakan hadzakah, hadzihikah, haulaikah. Mana yang cocok untuk isim isyarat kalimat-kalimat berikut ini? Maka antum harus tahu al-musyarnya kalimat yang diisyarati itu mudzakarkah muannaskah? Kemudian jamakkah bukankah? Maka setiap isim isyarat tergantung penggunaan yang diisyarati atau musyarnya. Jadi ada istilah isim isyarat, ada yang istilah al-musyar, al-musyaru ilaihi. Contoh hadza qalamun. Maka hadza ini isim isyarat, qalamunnya al-musyaru ilaihi yang diisyarati. Nah, yang diisyarati. Ayo ada berapa? Ada 6 orang. Nah, 2-2. 1 orang kada dapat. Berarti yang nanti berikutnya. Mana mikrofonnya Syed? Ya, David yang hapus. David yang terbarak. Jadi Fit, sebelum menjawab antum harus tahu dulu al-musyarnya ini apakah dia mufradkah, apakah dia muzakkar muannas dulu. Kalau dia jamak, nah maka beda lagi, ya. Nah, insyaallah bisa. Nomor 3, dulu Fit, nomor 3. Apa arti rijal? Ayo. Jangan nama orang, memang nama orang ada rijal. Rijal itu jamak dari rojul. Nah, apa rojul, Fi? Ana rojulun soleh, kata antum. Apa rojul? Rojul artinya apa? Laki-laki. Berarti rijal jamaknya para. Nah, itu berarti jamak yang berakal. Maka menggunakan isim isyarat apa? Haulai. Ya, coba sambung. Haulai rijalun. Pakai tanwin, rijalun. Artinya apa, Fit? Ini para. Nah, haulai rijalun. Ini adalah para laki-laki. Karena al-musyarnya, rijalnya ini jamak yang berakal, maka menggunakan haulai. Kemudian ummi. Nah, bawahnya Fit, ibuku. Nah, ibuku itu 1, karena mungkin 4. 1 ibu antum. Nah, maka yang mana? Ini ibuku. Nah, ya, hadhihi ummi. Ini ibuku. Hadhi untuk muannas, 1 muannas ya. Hadza 1 mudzakkar. Kalau haula jamak yang berakal. Aba Imran. Nomor 1 Aba Imran. Ini saudaraku. Nah. Hadza akhi. Hadza akhi. Kemudian nomor 4 bawahnya mudarrisuna. Nah. Haulai mudarisuna. Artinya? Ini adalah para siswa. Bukan, mudarris itu yang mengajari mereka. Ini adalah para guru ya, laki-laki. Ini adalah para guru laki-laki. Ya. Kemudian nomor 7. Abi. Nomor 7. Nomor 7 yang abi itu, Ustaz. Ya. Hadza abi. Ya, ini ayahku. Bawahnya 10. Hadza tujjarun. Tujar itu jamak. Tajir jamaknya tujar. Berarti haulai tujjarun. artinya ini adalah pedagang-pedagang. Para pedagang. Jadi haulai bisa terjemahnya ini atau mereka ini bisa. Jadi haulai bisa diterjemahkan ini atau mereka ini adalah para pedagang. Nah. Mana lagi nomor 8 dan 5. Nomor 8 dan 5. Thalibatun. Ya. Hadhihi thalibatun. Ya, nomor 5. Nomor 5. Ya. Haulai thalibatun. Ya, menggunakan haulai karena thalibat jamak yang berakal. Laki-laki maupun perempuan haulai. Riyandi nomor 9 dan nomor 2. 9 dan 2. Haulai tabibatun. Ya, artinya mereka ini adalah para dokter. Ya, nomor 2. Hadhihi ukhti. Ya, ini adalah saudari perempuan. Nah, berarti Rifki nomor 5, latihan 5. Letakkanlah fil amakinil khaliyati, di tempat-tempat yang kosong, nah yang sebelah kirinya. Minal jumalil atiyati, dari jumlah-jumlah berikut. Apa yang diletakkan?
domiron munasiban, domir yang sesuai. Dalam kurung apa aja domirnya? Huwa, hiya, hum, dan hunna. Jadi disesuaikan. Ketika contoh siapa orang ini atau siapa laki-laki ini. Nah, laki-laki itu satu orang kan dan dia laki-laki. Maka jawabannya dia adalah ini. Maka dianya menggunakan apa? Huwa. Ketika misalnya ada seorang perempuan. Siapa perempuan ini? Kan seorang perempuan. Maka dijawab dia adalah ini. Maka menggunakan hiya. Ketika misalnya banyak laki-laki banyak nih. Contoh pada siswa. Siapa anak-anak ini? Nah, kan banyak tuh. Mereka adalah begini. Maka merekanya menggunakan hum. Karena anak-anak laki-laki. Ketika yang datang adalah para perempuan. Lalu anak tanya, siapa mereka? Lalu dijawab mereka. Maka menggunakan hunna. Jadi huwa, dia seorang laki-laki. Hiya, dia seorang perempuan. Hum, mereka laki-laki. Hunna, mereka perempuan. Insyaallah gitu. Ya, nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3, man haula'il fityatu Ya, hum abna'ul mudarrisi. terjemahkan. Siapa para pemuda ini? Ya, jadi setelah isim isyarat pakai alif lam, maka dibalik terjemahnya. Siapa, jangan siapa ini adalah para pemuda. Nah, tapi siapa para pemuda ini? Jawabannya Hum abna'il mudarrisi. hum abnaul. Oh, abna'u. Hum abna'ul mudarrisi. Mereka, Mereka adalah anak-anak guru. ya, mereka adalah anak-anak guru itu. Abna'u menjadi khobar mubtada. Humnya mubtada, abna'unya khobar mubtada. Kemudian nomor 5. Nomor 5, man haula'in nasu. Artinya, Siapa para manusia ini? ya, memang Anas manusia. Tapi terjemahnya bagus, siapa orang-orang ini? Ya. terlalu ya. Kalau kita kan mungkin siapa manusia ini? Siapa orang-orang ini? Ya. Siapa orang-orang ini? Nah, jawabannya, Hum hujjajun ya. minal hindi. Ya kan orang-orang kan banyak, maka menggunakan hum. Kan nas itu muzakkar ya, orang-orang. Maka menggunakan hum. Mereka adalah hujjaj, para haji atau jamaah haji. Hujjaj jamak dari hajun. Hajun seorang yang berhaji. Hujjajun orang-orang yang berhaji, banyak. Nah, banyak hujjaj. Ya. Hujjaj. Nah, hujjaj. Mufradnya hajun. Nah, haji-haji aja. Nah, hajun, seorang yang berhaji, kalau ini jamaknya. Nah, karena banyak dan laki-laki, maka menggunakan hum, mereka. Nah, mereka adalah jamaah haji dari India. Ayo, Riyandi lagi. Riyandi nomor 7. Nomor 7 dan nomor 8. Sebutin aja ini nanti nomor 7. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitik. Nah, baituka kaki. Min Baitika. Ya, terjemahkan. Siapa? Siapa anak ini? Dia satu, walat itu bukan aulat. Siapa anak ini yang keluar dari rumahmu? Nah, Anak ini satu berarti lah. jadi dia, nah berarti dia anak saudaraku. Ya. Huwa benu akhi. Ya, huwa benu akhi. Dia adalah anak saudaraku, berarti ponakan. Nah, dia adalah keponakanku. Karena walad kan seorang laki-laki, maka dia adalah anak saudaraku. Irsad nomor 9. Ya. Man aina haula'il Bu, ya, man. mumarridatu.
Min itu min. Oh, min gak? Min. Min aina haula'il mumaridatu. Ya, artinya Dari mana? Eman tuh siapa? kalau ya ini min Min lah jujur ya. dari Dari mana para perawat ini? Nah, dijawab Hunna ya, minal Filibi- Filipin. Filipini. Minal Filipini. Nah, siapa para perawat ini? Ingat perawatnya muannas, kan mumaridatu jamu muannas salim. Maka dijawab mereka. Nah, merekanya menggunakan hunna. Hunna minal Filipini. Mereka dari Filipina. Mereka dari Filipina. Di Arab Saudi memang banyak para perawat itu dari Filipina. Kalau supir, pembantu dari Indonesia banyak. Tapi kalau perawat dan seterusnya, koki itu dari Filipina. Kemudian satu lagi nomor 8. Min aina Ya, haula'il ya. duyufu. Ya, itu jamak dari doifun. Nah, apa artinya? Dari mana para tamu ini? Para tamu Ya. tamu ini. Doifun tamu, duyuf tamu-tamu. Dari mana tamu-tamu ini? Dari mana Jawabnya tamu ini? mereka. Hum minar riyadi. Nah, mereka dari Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Nomor 4. Tetangga jarun, jar, jamaknya jiron. Dia jiran negara jiran jar. Jiran itu jamak dari jar. Jar seorang tetangga, jiran tetangga-tetangga. Tapi sudah menjadi negeri jiran. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Jiran itu tetangga. Tapi kalau bahasa Arab jamak dari jarun. Nah, tetangga, jiran, tetangga-tetangga. Nomor 4. Aina talibatul jadidatu? Nah, artinya Di mana siswa perempuan yang baru itu? ya. Hiya fil maktabatu. Hiya fil maktabati. Nah, artinya dia di maktabatu apa? Perpustakaan. ya, Dia di dia perpustakaan. di perpustakaan. Abu Imran. Abu Imran ini 2. Nomor 1 dan 2 Abu Imran. Nomor 1 dan 2. Man hajal rojulu. Ya, artinya Abu Imran. Siapa lelaki ini? Ya. Dia seorang guru. Nah, ya. Huwa mudarisi. Mudarisun. Ya, artinya dia Dia adalah seorang guru. ya. Nomor 2. Ainat Tolibatu. ya, tolibatu. Tolibatu. Nah, artinya Siapa? bukan itu man, ini aina. Di mana? Ya. Para Siswi-siswi ini? ya, para siswi. Nggak ada ininya, nggak ada haulainya. Jadi di mana para siswi? Nah, dijawab mereka. Ya. Ya, mereka. Ya, David nomor 6. Nomor 6 dan nomor 10. Nah, Aina tolibatu. apa Fit? Aina toli. Itu tabib. Oh, tobi. Itu dokter perempuan. Oh, iya. Ainat Aina tobibatu. tabibatu. Ainat Aina tobibatu. ngantuk Fit. Ainat tabibatu. B-nya panjang. Itu tabibah. Tabib itu dokter, bukan tolib. Ainat tabibatu. Aina tobibatu. Nah, artinya Fit, di mana? Di mana para dokter perempuan ini? Ya, perempuan itu dijawab mereka di rumah sakit Hunna bersalin ya. Fi Mustashfal mustashfal. Wila itu rumah sakit bersalin. Walada yalidu masdarnya wiladah.
Berarti fi Fil mustashfal mustashfal wiladi wiladati. wiladati. Itu mudhof ilaih. Di mana para dokter perempuan itu dijawab hunna fi mustashfal wiladati. Mereka di rumah sakit melahirkan. Secara asal wiladah melahirkan, maksudnya bersalin. Mereka di rumah sakit bersalin. Ya, wiladah. Taman butuh. Kemudian nomor 10 fit. Man hazihi Sambung man hadhil. fata Ya, fatatu. fatatu. Nah, artinya siapa? Siapa Ya, fatat. fata Kalau al-fata pemuda. Kalau al-fata itu pemudi. Ini anak perawan ini siapa? Nah, kalau bahasa kitanya remaja perempuan. Siapa remaja perempuan ini? Ya. Dijawab dia anak guru perempuan. Hiya banatul Bin. Oh iya. Hiya bintul mudarrisati. Ya, dia adalah anak perempuan guru perempuan itu. Ya. Ya. Kita dengarkan azan. Enggak, ini belum habis lagi. Ini dulu. Hah? Bintu. Ya. Misal ada bintul. Bentol. Itu makanan. Hokal ke bentol. Hokal ke bentol. Misalnya ada yang meninggal bebinian. Binti lah. Binti ini maksudnya bintul. Anak perempuan. Misalnya Fatimah binti Abdullah. Fatimah anak perempuan Abdullah. Dari ini bintun anak perempuan. Latihan ke-6. Hati jam'al asma'il atiyati. Datangkanlah atau berikanlah jamak dari isim-isim berikut. Nah, ini kan mufrad nih. 1. Maka sebutkan jamaknya. Ada berapa? Ada banyak ya. Ayo. Kan sudah lewat ini yang jamak-jamaknya sudah disebutkan. Mana mikrofonnya David? 1 ukhtun dan bintun. Jamaknya apa? Ukhtun dulu. Ukhtun kan saudari. Jadi saudari jamaknya apa? Ukhti. Itu saudariku. Itu saudariku. Kajian ikhwan dan kajian. Nah, itu fit. Apa jamaknya? Ukhtun, saudari. Kayak kita nanti ada kajian untuk ikhwan dan kajian untuk, nah itu jamaknya. Berarti ukhtun jamaknya akhwat. Akhwatnya fathah ya, bukan akhwat. Itu orang kita. Yang benar akhwat. Bintun. Nah, yang antum sebutkan tadi fit, jamaknya apa? Jamaknya bintun kan seorang anak perempuan. Anak-anak perempuan banyak anaknya. Menjadi bintun menjadi ya banatun. Nah, bintun jamaknya banatun. Ya. Nabi Imran. Akhun Aba Imran, akhun sebelah kiri di bawah. Akhun kan saudara, seorang saudara. Saudara-saudara banyak. Kayak tadi ada kajian untuk akhwat, ada kajian untuk. Nah, jadi akhun jamaknya ikhwanun, ikhwan. Satu lagi selain ikhwan apa? Ikhwah, ikhwatun. Nah, para ikhwah sekalian jar. Nah, ikhwah itu jamak dari akhun. Ikhwah, saudara-saudara. Saudara-saudara harap bersabar jar. Ikhwatun, ikhwah atau ikhwan. Jamaknya ada 2. Ikhwatun ya. Kemudian ini enggak, kalau ikhwatun enggak, kalau ikhwan jamak wawunya panjang. Ikhwanun, ikhwan. Kemudian tabibatun. Nah, Abi Imran atasnya seorang dokter perempuan. Kalau dokter-dokter perempuan menjadi jamaknya. Tadi ada nomor 12 nih, nomor 12. Yang halaman 76.
Itu ada tuh nomor 12. At-tabi. Nah, jamaknya. Tabibatun seorang dokter perempuan. Tapi kalau dokter-dokter perempuan, nah banyak dokternya. Adalah Al-Tobi. ya berarti Tobi. ya Tobi. Jadi sama kayak gini. Seorang siswi tolibatun. Jamaknya tolibatun. Nah, itu sama persis. Tolibatun seorang siswi. Tolibatun para siswi. Nah, berarti tobibatun menjadi nah, salah tuh. Kalau tobi nah, ini seorang dokter. Banyaknya para dokter perempuan antum panjangkan sebelum tak marbutoh menjadi tobi banyak panjang. Tobi nah, tobi batun. Tolibatun, tolibatun. Tobi batun, tobi batun. Seorang dokter, para dokter. Paradoks, para dokter. Kemudian muslimatun. Ini sama kayak tadi. Muslimatun. Nah, musmanya panjang. Muslimatun, muslimatun. Para muslimah. Fatatun. Fatayatun. Ya, fatayatun. Ibu kota Thailand, fatayatun. Fatatun, seorang pemudi. Satu aja. Banyak para pemudi, fatayat. Nah, fatayatun. Nah. Kemudian irsad zaujatun. Antum punya 4 para istri. Ayo kamu. Azwajun Ustaz. Bukan, azwajun itu untuk suami. Oh, Ini zaujatun. zaujatun. Nah, zaujatun, jimnya panjang. Para istri. Kemudian jadidatun. Jududun. Ya, bisa 2 ya, bisa jududun atau jadidatun. Jamaknya bisa jududun atau jadidatun. Riandi, ayo Riandi. Tobibun, seorang dokter jamaknya. Tobiba. Bukan itu laki-laki. Kalau tobibatun, tobibatun. Ini tobibun. Ayo. Ada yang ingat lagi. Ayo para dokter, ini laki-laki. Kalau dokter perempuan ya dirubah kepada jamak muannas salim, tobibatun. Ayo. Ingatlah. Apa? Tabibun menjadi. Jadi jamak ini harus buka kamus. Harus buka kamus. Kecuali yang muannas ya tinggal dirubah kepada jamak muannas salim kebanyakannya. Awalnya a. Nah. Ayo awalnya a. Tabibun jamaknya awalnya a. Atiba'u. Salah. Atibba'u para dokter. Atibba'u para dokter. Kemudian Atibba'u. zaujun. Hah? Tabibuna itu dokter kami. Enggak bisa. Tidak bisa diubah kepada jamak mudzakkar salim. Ini taksir setelah. Jamak taksir, ya. Zaujun, seorang suami, jamaknya ya, azwajun, suami-suami. Suami-suami takut istri. Al-azwaju yakhafna az-zaujat. Nah, apa tadi? Azwaj ya. Azwajun, para suami. Azwaj. Kemudian Maulana mana? Kabiratun. Itu muannas berarti Kabiratun. ya jamak muannas salim ya. Kabiratun, ro-nya panjang, ta-nya menjadi maftuhah. Kemudian kabirun. Nah, yang mudzakarnya Kibarun. kibarun ya. Kabirun jamaknya kibarun. Kibar. Jadi kabirun kibar. Kalau kabiratun
Kabiratun. Kabiratun. Nah, ya kita cukupkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita teruskan jamak dari tawilatun muannas, maka di jamak muannas salimkan menjadi tawilatun. Kalau dia tawilun maka menjadi apa? Tiwalun ya, tiwalun. Jadidatun, kemudian jadidun, jududun. Jadidun jamaknya jududun. Talibun, jadidun, tullabun, jududun. Nah, kemudian isim isyarat yang dekat. Dekat kan maknanya ini. Berarti kita menunjuk yang dekat. Menunjuk yang dekat. Maka rinciannya yang kita pelajari ada 3 isim isyarat. Yang pertama hadza, yang kedua hadhihi, yang ketiga haula'i. Hadza talibun, haula'i tullabun, hadhihi talibatun, hadza talibun. Nah, karena al-musyarnya yang diisyarat yang ditunjuk adalah siswa laki-laki, maka hadza. Ketika dia yang ditunjuk adalah siswi dan 1 orang, maka hadhihi. Ketika yang ditunjuk adalah banyak laki-laki kah perempuan kah, selama dia berakal, jama laki-laki atau jama perempuan, maka menggunakan haula'i. Haula'i tullabun atau haula'i talibatun. Jadi apa bahasa Arabnya? Ini para siswi, haula'i talibatun. Ini para siswa, haula'i tullabun. Itu namanya isim isyarat yang dekat. Ini kan dekat tuh, ini. Nah, kalau itu jauh, maka menggunakan dzalika. Kemudian kosakata yang baru di pelajaran yang keberapa ini? 14 kah? 13 ini. Az-zawju jamaknya azwajun. Az-zawju maknanya bisa suami atau pasangan. Azwajun, pasangan-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Dan Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Jadi zaujun maknanya bisa suami atau pasangan. Al-mar'atu seorang perempuan, jamaknya nisaun. Nah, ini berubah sama sekali ya. Ya, berubah. Iya, berapa? 90 derajat berubah, kelebihan ya. 90% berubah kayak itu. Nah, kalau baitun kan buyut masih ada sama sesamaannya. Bait ini mar'atun, nisaun. Nah, jadi berbeda sekali ya. Nisaun para perempuan. Nah, di Indonesia banyak nama perempuan nisa. Padahal cuma satu orang. Sama kayak rijal. Rijal kan para laki-laki. Nisa para perempuan ya. Nah. Kemudian al-mar'atu, nah ini ya, ada kaidah. Al-mar'atu biduni alif lam. Kalau tanpa alif lam maka menjadi imra'atun. Nah, jadi seorang perempuan bahasa Arabnya apa? Kalau antum menyebutkan pakai alif lam, maka al-mar'atu. Namun ketika antum menyebutkan tanpa alif lam, maka menjadi imra'atun. Nah, imra'atun. Bukan al-imra'atu. Makanya hadis Nabi itu apa? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solihatu. Kalau pakai alif lam maka al-mar'ah. Namun kalau dia tidak pakai alif lam dan pakai tanwin maka menjadi imra'atun. Maknanya sama imra'atun. Jadi bukan mar'atun, bukan al-imra'atu, tetapi al-mar'atu pakai alif lam. Kalau bukan mar'atun tapi al-mar'atu. Kalau pakai tanwin maka imra'atun. Sama seorang perempuan. Kededa al-imra'atu. Al-mar'ah jadinya. Al-imra'atu enggak ada, al-mar'ah. Itu bahasa Arab ya. Qaribun artinya dekat. Qaribun dekat. Kemudian jim. Haula'i ikhwati. Nah, wa ulaika asdiqai. Nah, ini kalau haula'i itu ini, tapi untuk jamak yang berakal. Nah, kalau yang itu, apa itu bahasa Arabnya tapi digunakan untuk jamak yang berakal, maka ulaika. Nah,
Jadi ini para siswa dan siswi, maka menggunakan haula'i. Haula'i tullabun atau talibatun. Ini kan artinya ini. Namun itu para siswa atau itu para siswi, maka menggunakan haula'i. Nah, atau mereka itulah atau itu. Itu adalah para siswa, haula'i tullabun. Itu para siswi, haula'i talibatun. Kalau ininya menggunakan haula untuk jamak yang berakal. Kalau ulaika ya, afwan salah. Ulaika. Mereka itu atau itu. Ulaika. Ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi terjemahnya bisa itu atau mereka itu. Itu adalah para siswi. Ulaika talibatun. Itu adalah para siswa. Ulaika tullabun. Nah, jadi kalau isim isyarat yang jauh itu, nah, kan kita belajar dzalika. Dzalika ini sama dengan hadza ya. Untuk satu laki-laki. Itu rumah, dzalika baitun. Nah, itu Zaid, dzalika Zaidun. Tapi kalau dia perempuan, ini muzakkar satu. Kalau muannas satu, perempuan satu, maka menggunakan tilka. Tilka sayyaratun, itu mobil. Tilka sayyaratun. Sayyarah kan muannas, maka dimuannaskan. Kalau jamaknya, maka menggunakan ulaika. Nah, itu isim isyarat yang jauh. Ya begitulah bahasa Arab. Karena kapang Anda menjawab. Ya seperti itulah bahasa Arab ulaika. Sama kayak kenapa baitun rumah bahasa Arabnya baitun? Ya seperti itulah dari asalnya. Kada. Iya kayak itu Bang, sudah. Sama kayak mar'atun tadi. Kenapa kalau pakai alif lam al-mar'atu? Kalau pakai tanwin ya kayak itu Bang, sudah. Iya, ulaika. Ulaika tidak dibaca. Sama seperti apa ya? Ya seperti itulah kada apalah alasannya karena tahu ana. Maksudnya ya. Jadi ulaika bukan dibacanya pendek ulaika. Ula bukan ulaika. Ulaika humul faizun. Nah, haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Ini adalah saudara-saudaraku dan itu adalah teman-temanku. Nah, man ulaikar rijalut tiwalu. Nah, siapa? Jangan diterjemahkan itunya duluan, tetapi siapa para laki-laki yang tinggi itu? Nah, bukan siapa itu laki-laki yang tinggi-tinggi, tetapi siapa para laki-laki yang tinggi-tinggi itu. Kemudian man ulaikan nisa'u. Nah, ulaika juga digunakan untuk jamak perempuan. Siapa para perempuan itu? Lalu dijawab Riyandi, hunna zaujati. Jadi Riyandi, mereka adalah istri-istriku. Langsung 4. Kemudian hunna dijawab, hunna ummahatut talibati. Mudhaf ilaih. Hunna ummahatut talibati. Dijawab, mereka adalah ibu-ibunya para siswi. Itu bubuhan ibu-ibu, emak-emak para siswi, mamanya para siswi. Kemudian aba'ut tullabi indal mudiri. Aba jamak dari abun. Abun seorang ayah, abaun ayah-ayah. Abah-abah para siswa, ayah-ayah para siswa di sisi mudir atau di samping mudir. Kemudian aulaikan nisa'u kholatuka ya Maryamu. Apakah para perempuan itu? Nah, pakai alif lam setelah isyarat, maka nisa'nya dulu diterjemahkan. Apakah para perempuan itu bibi-bibimu wahai Maryam? Kholat bibi-bibi. Dari jalur ibu, saudari ibu namanya kholah. Kholah bibi, tapi dari jalur ibu. Saudarinya mama. Jamaknya kholat. Nah, bibi-bibi.
Bibi-bibiku atau bibi-bibi kamu, acil-acil kamu, kholatuka. Kholatuka. Bibi-bibi, apakah para perempuan itu bibi-bibimu, wahai Maryam? Dijawab, la. Bukan. Hunna ammati, mereka bibi-bibiku. Nah, apa bedanya? Kalau kholat, bibi dari jalur mama. Kalau amma tuka, ammatun. Bibi-bibi dari jalur ayah. Nah, terjemahnya ya kayak apa yulah? Apakah para perempuan itu bibi-bibimu dari jalur ibu, wahai Maryam? Dijawab, bukan. Hunna ammati, mereka adalah bibi-bibiku dari jalur ayah. Susah ya. Kemudian haula'i atibba'u wa ulaika muhandisuna. Ini adalah para dokter dan itu para arsitek atau insinyur. Haula'ir rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Itu para laki-laki ini adalah orang-orang fakir. Para laki-laki ini adalah orang-orang fakir. Dan itu adalah orang-orang kaya. Maksudnya apa itu? Dan mereka itu adalah orang-orang kaya. Jadi di sisinya ada laki-laki yang fakir dan itu ada banyak orang, namun dia orang-orang kaya. Jadi para laki-laki ini adalah orang-orang fakir dan itu adalah atau mereka itu adalah orang-orang kaya. Kemudian ulaikat tullabu di'afun. Para siswa itu orang-orang lemah, dhaif jamaknya di'afun. Jadi mufradnya apa? Dhaifun jamaknya di'afun. Para siswa itu adalah orang-orang lemah. Kemudian man ulaikar rijalu, siapa para laki-laki ini? Dijawab hum wuzara'u, mereka adalah para menteri. Ternyata berkumpul para menteri. Itu jamak mufradnya wazir. Wazirun menteri. Wazirun menteri jamaknya wuzara'u. Sama seperti fakirun fuqara'u. Nah, di sini isim isyarat untuk jauh itu untuk jamak yang berakal baik laki-laki maupun perempuan maka menggunakan ulaika. Itu atau mereka itu. Ulaika ya. Ulaika humul faizun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi ulaika tulabun atau ulaika talibatun. Itu adalah para siswi dan itu adalah para siswa. Latihannya kita sambung pekan depan. Banyak sekalinya. Ya, insyaallah pekan depan kita sambung tamarin. Nah, ini merubah mubtada kepada bentuk jamak. Mubtada yang mufrad kepada bentuk jamak. Mubtada adalah dua isim yang marfu yang disebutkan di awal jumlah atau awal kalam. Mubtada misal Muhammad. Muhammad apa? Ngapain? Muhammad itu seorang siswa, maka Muhammadun talibun. Itu polanya mubtada dan khabar mubtada. Ya, kita cukupkan. Silakan ada pertanyaan. Jamak? Ustadz ada dua. Bisa asatidatun atau asatidu. Asatidu atau asatidatu. Asatidah atau asatidu. Kalau ustazah, jamak muannats salim. Ustadzatun, para ustazah. Kalau yang laki-laki bisa dua, asatidah dan asatidu. Asatidah. Asatidah atau asatidu. Asatidah atau asatidu. Nah, ini ustadz.
laki-laki. Kalau perempuan ustadzatun, ustadzatun dirubah kepada jamak muannas salim. Ustadzat, para ustazah. Lemah. Mufradnya dhaifun. Dhaif. Saya lemah. Ana dhaifun fi syahwah. Lemah syahwat. Nah, jamaknya di'afun. Dhaifun. Lemah. Jamaknya di'af. Sama seperti kabirun, kibar. Terkadang ada sama, terkadang enggak ya. Dhaifun, di'afun. Kabirun, kibarun. Jadidun bukan jidat. Jadidun tapi jidadun. Jadidun, jududun. Terkadang bisa dikiaskan, terkadang tidak. Jidat. Jidat itu dahi. Berarti sifatnya bisa jadi khabar kayak di af. Bisa. Misal kami adalah orang lemah. Nahnu di'afun. Sama seperti kami orang baru. Nahnu jududun. Nahnu jududun. Bisa. Bisa. Orang-orang lemah itu adalah santri-santri saya. Ad-di'afu tullabi. Ad-di'afu jadi mubtada khabar. Ad-di'afu tullabi. Orang-orang lemah itu adalah santri-santri saya. Bisa. Cukup? Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.